Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini kebetulan saya mendapati motor itu Tiger lawas ya, yang sudah dimodif jadi Jeep style. Nah, modifannya oke, tapi non sih bahasa nanti Jang. Hari apes, hari sial itu tidak ada di dalam kalender. Jadi kapan saja, di mana saja, kalau sudah sial apes ya apes aja ya, seperti halnya pada motor ini. Ini gara-gara ini nih, tensionirnya yang udah rusak. Yang punya dia sebenarnya bukan disengaja ya. Jadi pas dia mati itu motornya ada suara ngerecek di dalam mesin di sebelah sini. Nah, lalu motornya mati. Nah, ini penyebabnya ini ya. Ini tensionirnya udah nggak fungsi. Ini seharusnya, nah ini kebetulan mau saya ganti. Nah, ini seharusnya tensionir itu menekan ya, menekan pol itu menekan seperti ini, panjangnya seperti ini. Tapi untuk yang ini yang sudah rusak tuh, dia itu lebih mendem ke dalam ya. Otomatis bagian lidah tensionir yang ada di bagian dalam ini dia nggak menonjok bagian rantai ketengnya ya, jadi otomatis kendor. Dan saat motor kencang, si rantai ketengnya itu dia loncat. Jadi loncatnya itu bukan loncat dari sini ke sini, tapi loncatnya itu dia keluar ke sini nih, keluar sini. Nah, kebetulan pas klepnya posisinya membuka, lalu dihantam sama ini nih, sama piston, dikarenakan ininya rantai ketengnya loncat. Nah, jadi otomatis yang kena itu di bagian klep. Nah, ini klepnya sampai bengkung tuh, klepnya bengkok ya. Ini akibat kehantam oleh piston saat klep membuka. Jadi secara mekanisme kan, jadi putaran mesin itu diaturnya oleh rantai keteng ya. Jadi kalau rantai ketengnya lepas, loncat, otomatis mekanismenya itu error ya, nggak bener. Seharusnya klep tertutup, jadi telat nutup, dihantam sama seher yang arah dari bawah, karena ini tadi rantai ketengnya lepas. Nah, jadi sebenarnya bukan hanya di motor ini saja ya, jadi umum ini biasanya saya sering nemu di motor baru juga, NMAX, Mio M3, terus Honda Vario 125. Jadi si bagian yang rusak itu ini nih, masalahnya biasanya bagian tensionirnya nih. Nah, ini yang bermasalah. Jadi bagian tensionirnya itu dia tidak menonjok bagian lidah tensionir, yang otomatis di bagian itu ada suara gemerincing. Nah, kalau ada suara gemerincing seperti itu, sebaiknya cepat bongkar mesin atau bawa ke bengkel ya, diperbaiki. Itu kalau sampai dipaksakan ya merembet nanti yang kena itu biasanya klep. Nah, di sini juga kita sudah mengganti bagian klepnya. Nah, barusan sudah kita skir ulang. Udah beres, tinggal dicuci, dibersihkan, kita pasangkan lagi. Nah, jadi bengkung klep itu hanya akibat ya, penyebabnya ini. Nah, jadi kalau ada suara gemerincing di bagian mesin di sebelah kiri ya, khususnya di sebelah kiri di sini, motor itu jangan dipaksakan dipakai. Nah, karena resikonya seperti ini nih. Nanti saat RPM-nya kalau kita pakai dalam kecepatan tinggi, RPM tinggi, klep telat nutup akibat rantainya kendor, bisa dihantam oleh ini nih, oleh piston. Nah, risiko terbesarnya seperti ini. Kalau sudah apes, tidak hanya bagian klepnya yang bengkung, kadang bagian botol klep, iya, botol klep pecah, sitingnya rusak akibat klep yang kadang posisinya jadi seperti ini nih, ininya getas. Nah, itu biayanya kalau tiap daerah beda-beda ya. Kadang ada yang bisa hampir 1.800.000, 1 juta itu. Kalau di motor-motor MX, Vixen itu biasanya besar.
Ini kerusakan teringannya hanya melakukan penggantian ini nih. Ini teringan nih. Jadi usahakan kalau ada suara gemerincing di bagian head atau di bagian blok sebelah kiri, sebaiknya jangan dipakai. Langsung aja bawa ke bengkel untuk pengecekan dan perbaikan. Nah, demikian ya untuk video kali ini, sebagai wawasan pengetahuan soal mesin ya. Jangan hanya bisa make, tapi kita juga sebagai pengguna harus bisa antisipasi ya, karena lewat bunyi-bunyi pada bagian mesin itu mengindikasikan kerusakan-kerusakan. Nah, jadi kalau ada bunyi-bunyi aneh sebaiknya dibawa ke bengkel untuk pengecekan. Kalau sekiranya aman ya bisa dipakai. Aman di sini kalau misalkan hanya di bagian karet kopling yang goplak atau stang seher yang udah kena, itu kan sementara masih bisa dipakai. Tapi kalau untuk masalah seperti ini, kalau rantai keteng yang udah kendor akibat tonjokan atau tensionirnya yang udah lemah, nah itu bahaya ya. Bahaya kalau dipakai pelan-pelan mungkin masih bisa selamat, tapi kalau dipakai dalam keadaan kecepatan tinggi, RPM tinggi, nah itu rawan jebol. Nah, yang kena itu tidak hanya rantai keteng atau tensionir, bagian klep juga piston kadang juga bisa ada yang bolong ya. Kerusakan terparahnya itu banyak sekali. Nah, jadi harus lebih berhati-hati. Oke, demikian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.